saya Nia Erni Wahyuni. Saya mahasiswi PPG Prajabatan dari Universitas Ahmad Dahlan, angkatan tahun 2021. Saat ini saya sedang menjalani uji kinerja PPG Prajabatan tahun 2022. Saya akan mempresentasikan hasil praktik pembelajaran saya di kelas 5 SD pada tema 4 subtema 3 pembelajaran kedua. Muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat. Tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah. Nah, hari ini Ibu mau cek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Semua ya? Ya. Nah, sekarang Ibu juga mau cek kesiapan belajar kalian. Bajunya sudah rapi belum? Sudah. Sudah? Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Sudah. Nah, di sini Ibu punya pantun. Pantunnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Apa isi pantunnya? Sebelum kita belajar, Harus berdoa dahulu. coba sekarang siapa yang berani memimpin doanya angkat tangan? Yang ada laki-laki dulu ya. Rizky? Riki bisa? Bisa. Berani? Berani. Oke, silakan Riki pimpin doanya. Mohon perhatian. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Riki karena hari ini sudah berani pimpin doanya. Tepuk tangan buat Riki. Anak-anak, seperti biasa, juga kita sebelum belajar melakukan pembiasaan diri menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Coba semuanya dimohon untuk berdiri. Jadi nyanyinya sambil berdiri ya. Sudah siap? Siap ya? Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi, duduk yang rapi ya. Hari ini suaranya udah semangat banget ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran sebelumnya masih di tema 4, subtema 3, pembelajaran Kalau kemarin kita masih di pembelajaran Hari ini untuk pembelajaran kedua ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan juga SPDP. Nah, apa saja sih yang hari ini mau kita pelajari? Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan mengamati video cara membuat pantun. Nanti kita akan membuat pantun hasil karya kita sendiri. Lalu nanti kita akan presentasikan hasil karya pantun kita. Lalu kita juga akan belajar memahami organ peredaran darah manusia, cara kerjanya, fungsinya, serta gangguannya. Ya, nanti kita akan melaksanakan praktikum. Jadi hari ini kita punya proyek untuk membuat cara kerja organ peredaran darah pada manusia. Nanti secara berkelompok ya. Setelah itu kita juga akan memahami tarian daerah menggunakan properti. Ya, jadi nanti kita bakalan menari menggunakan properti. Sebelum kita mulai pembelajaran,
Supaya lebih semangat lagi, mau nggak nyanyi bareng sama ibu? Bagaimana cara menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Mulai pembelajaran ke intinya, ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, ibu akan bentuk kalian menjadi 3 kelompok. Ibu tentukan yang ketua kelompoknya dulu ya. Ketua kelompoknya yang kelompok 1 oleh Bagus, kelompok 2 oleh Selfie, kelompok 3 oleh Angel. Anggotanya ini aja ya, yang satu barisan gini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, bahan ajarnya sudah diterima semua? Sudah? Nah, sekarang ibu bagikan lembar kerja untuk kalian ya. Masing-masing kelompok menerima 1. Untuk posisi duduknya boleh dibuat meja ini sama ini digabungkan, nanti duduknya begini. Paham? Coba sekarang duduk dulu. Sekarang coba perhatikan di LKPD-nya di lembar yang pertama. Dilihat dulu dong lembar pertamanya. Sudah? Sudah. Di sana ada nama kelompok. Di samping nama kelompok tulis kelompok 1, 2, 3. Sudah? Ditulis dulu coba sekarang. Sudah ditulis? 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kalau sudah, sekarang dituliskan berapa kali? Nah, coba dengarkan ibu dulu ya. Sekarang dituliskan nama kelompoknya, nama lengkap, bukan nama panggilan. Kenapa? Tidak mau harus nama lengkap. Tulis nama lengkapnya, bukan nama panggilan. Ya? Sekarang dibuka LKPD-nya di lembar yang mapel bahasa Indonesia. Nih, yang ini. Sudah? Nah, sekarang coba perhatikan lagi ke depan. Di sini ibu punya video untuk kalian lihat dulu cara membuat pantun ya. Langkah yang kedua, buat dua baris isi. Jangan makan banyak lemak serta Perhatikan dulu ya videonya.
Ciri-cirinya yang pertama apa? Bersajak. Ya, terus kalau ibu mau tanya, baris yang pertama dan kedua disebut apa? Sampiran. Ya, sampiran. Baris yang ketiga dan keempat disebut sisip. Lalu bagaimana menentukan makna pantun? Makna pertamanya apa? Bisa diambil dari baris ketiga dan baris keempat. Apa baris ketiga dan keempat? Isi dari pantun. Di sini ada 4 kolom. Ada 4 kolom ya. 1, 2, 3, dan 4. Kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya untuk membuat pantun. Tapi pantunnya harus memenuhi syarat-syarat pantun yang baik ya. Tadi syarat-syaratnya sudah tahu semua kan? Sudah. Nah sekarang coba diskusi bersama teman kelompoknya, buatlah pantun. Ada 4 pantunnya, temanya tentang peredaran darah. Kalau sudah dapat pantunnya, dituliskan di kolom yang ini. Pantun pertama tulis di sini, kedua, 3, dan keempat. Semuanya sudah paham perintahnya? Sudah. Kalau semuanya sudah paham, silakan didiskusikan dan kerjakan bersama teman kelompoknya. Kalau ada yang tidak paham, tunjuk tangannya, tanyakan sama ibu ya. Ya. Kelompok 3 bisa? Temanya harus tentang peredaran darah. Sangat dan kuatlah sebelumnya jika kita rajin berolahraga. Oke, boleh yang ini. Mana lagi pantunnya yang sudah dibuat? Mana? Darah kita lancar jadi kita bisa. Oke, betul. Kenapa? Ini airnya nggak pas karena ini nggak bersajak apa namanya atau AB. Jadi di sini usahakan katanya harus berakhiran dengan huruf T. Coba dicari katanya. Peredaran darah menjadi sehat. Berakhiran T nggak? Iya. Nah. Ya. Kenapa aja? Mau tanya apa? Gimana? Apa sih yang nggak kelihatan? Oh, nanti biar dipanggil dan dipanggil. Sudah semua? Karena, oh ya tadi temannya masih ke toilet ya? Nah, tadi kalian sudah berdiskusi bersama teman kelompoknya untuk membuat pantun. Coba dilihat bahan ajarnya. Bahan ajar. Mana bahan ajarnya? Dibuka bacaan teks organ peredaran darah manusia. Ya, di sini kan ada 4 paragraf ya. Ada Angel, dengarkan dulu ya. Nah, di sini ada 4 paragraf ya. Yang paragraf pertama biar ibu nanti yang bacain. Yang paragraf 1, 2, 3 perwakilan masing-masing kelompok ya bacanya. Organ peredaran darah manusia itu terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Ya, darah, pembuluh darah dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang mau melanjutkan membaca paragraf yang kedua, siapa? Yang kelompok 1? Ya, silakan dibaca. Iya, yang darah. Darah adalah sebagai selitus A, sebagai alat pengangkut sari makanan dan Dari O2 ke
Terima kasih untuk Zahra karena udah berani baca teks yang di sini ya. Tadi soalnya namanya bagus banget ya. Nah, coba perhatikan lagi di sini Ibu punya gambar cara kerja organ peredaran darah pada manusia. Kalau misal kita mau lihat cara kerjanya gimana, secara langsung di tubuh kita kan nggak bisa. Masa kita harus dibuka dulu kan dalam tubuh kita nggak mungkin. Jadi di sini Ibu punya gambarnya. Nah, gambarnya ini di sini ada jantung, ada paru-paru, ada serambi kiri dan kanan, dan juga ada kiri-kiri dan kiri kanan. Lalu di tengahnya ada namanya kapiler atau jaringan organ. Bu, gimana sih cara kerjanya? Nah, ini adalah cara kerjanya. Jadi, jantung akan memompa darah, sambil dilihat ya gambarnya, akan memompa darah dari kiri-kiri yang kaya akan oksigen. Jadi di kiri-kiri ini ada oksigen, oksigennya banyak ya. Setelah itu kiri-kiri akan menyalurkan darah bersih yang kaya akan oksigen dari kiri-kiri tadi ya ke jaringan kapiler organ ya. Nah, lalu darah yang dipompa ke kapiler organ atau jaringan organ ini dia tuh berupa darah kotor yang akan dialirkan ke serambi kanan, yang kaya akan karbon dioksida. Jadi kalau di kiri-kiri itu kaya akan oksigen. Kalau di serambi kanan itu kaya akan karbon dioksida. Lalu akan masuk ke kiri kanan dan disalurkan atau diproses oleh paru-paru kita. Setelah itu darah yang ada di paru-paru kita yang sudah melalui proses itu akan dialirkan kembali ke serambi kiri. Dari serambi kiri nanti akan diulangi putar lagi kayak yang awal ya. Ya, sudah paham? Ya. Sudah. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang organnya, sudah tahu fungsinya dari teks tadi ya. Di sini ada beberapa gangguan yang bisa terjadi pada organ peredaran darah kita. Yang pertama ada gangguan yang namanya anemia. Ya, anemia ini biasanya diderita oleh orang tuh yang mudah lelah, terus dia cepat pusing. Biasanya itu disebut dengan anemia. Lalu ada tekanan darah rendah. Jadi tekanan darah kita ada yang rendah sama yang tinggi. Kalau yang rendah namanya hipotensi. Atau orang yang kekurangan darah itu disebut dengan hipotensi. Kalau yang darahnya tinggi, hipertensi. Jadi kalau rendah disebut dengan hipo, kalau yang tinggi disebut dengan hipertensi. Lalu ada yang namanya lagi kanker darah atau disebut dengan penyakit leukemia. Terus ada lagi jantung koroner. Ya. Nah, itu tadi beberapa gangguan disebabkan oleh faktor non-keturunan. Artinya, gangguan yang 1, 2, 3, 4, 5 ini terjadi karena pola hidup kita yang tidak sehat. Ada faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Paham faktor keturunan? Artinya gangguan itu didapat oleh keturunan. Boleh itu didapat dari ayah ataupun dari ibu atau dari keluarga kayak gitu ya. Namanya gangguan peredaran darah hemofilia. Ada juga namanya thalassemia. Nah, usahanya untuk mencegah beberapa gangguan yang bisa terjadi, yang pertama harus apa? Makan makanan yang bergizi. Terus ya juga boleh bergadang ya. Coba di sini siapa yang biasa tidurnya malam banget bergadang? Oh banyak ya. Kalian ngapain? Nggak boleh ya, karena bisa
olahraga yang teratur. Biasanya kalian olahraganya ngapain? Lari, terus main bola, voli. Pernah nggak kalian melihat apa? Senam juga termasuk ke olahraga. Senam itu kan menggerakkan badan. Coba sekarang aku mau tanya, kalau kegiatan menari itu termasuk olahraga tidak? Kok tidak? Coba kalau orang menari menggerakkan seluruh tubuhnya? Kalau kita olahraga badan kita semuanya bergerak nggak? Menari semuanya badan kita bergerak nggak? Jadi olahraganya bisa dengan kegiatan menari. Nah, ngomongin masalah menari, di sini ibu punya video tari daerahnya dari provinsi kita, Sumatera Selatan. Tariannya yaitu tari sayang sayang. Nah, tadi di awal kan sudah bilang kita akan menari menggunakan properti. Di sini ibu sudah siapkan propertinya, ya. Masing-masing mendapatkan satu. Duduk di bangkunya, duduknya di bangku masing-masing. Ibu yang bagikan. Oh ya, ibu kan kemarin sebelum pulang itu bilang setiap orang membawa kain atau rak atau songket. Kainnya dikeluarkan dulu, terus dipakai. Sampai ibu bagikan properti lainnya ya.
membuatnya ya. Ada botol dan papan triplet. Terus di double tipis. Diberi nama ada paru-paru, keranjang kiri dan kanan, dari kanan dan kiri, dan juga ada kapiler paru. Nah, kalau sudah ditempel bentuknya seperti ini ya, dan sediakan air yang sudah diberi tinta merah. Sudah dilihat? Sudah. Nah, kita akan melaksanakan praktikum membuat karya sederhananya. Ibu akan bagikan dulu alat dan bahannya ya. Masing-masing kelompok menerima satu. Coba yang kelompok 1, 2, 3 ada yang bingung? Boleh bertanya ya? Iya. Mana double tip? Yang kelompok 1? Double tipnya rasa yang besar-besar, kecil aja. Rasanya ada yang kalau iya. Kenapa? Oh, ada 2. Yang ini ada belum? Mana? Belum ada. Nah, ini nanti baru tarik atasnya ya. Kalian atasnya di mana? Ya, berarti ini nempelnya di sini. Ya. Telurnya bisa ditarik kok. Mana yang paru-paru? Nah, anak-anak, kita sepakati waktunya harus selesai pukul 11.30. Semua sudah harus selesai ya. Sepakat. Ini mana? Kelompok 2, kelompok 3, sudah? Nah, sekarang Ibu minta 1 atau 2 orang perwakilan dari kelompoknya masing-masing maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya ya. Membuat model karya sederhana dari cara kerja organ peredaran darah manusia. Yang kelompok 1, coba Ibu tanya, siapa yang berani mempresentasikannya? Boleh dibantu oleh temannya. Jadi ada 1 orang yang mempresentasikannya, bagaimana cara kerjanya, 2 orang lainnya untuk memegangi tripletnya. Coba yang kelompok 1 siapa? Oke, maju ke depan. Ada temannya yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kelompok lainnya tetap di posisinya sambil perhatikan teman yang kelompok 1-nya ya akan mempresentasikan. Kelompok 1 siap? Siap, coba dipresentasikan. Ya. Darah dari diri kayak oksigen. Kaya akan oksigen, betul? Terus? Oke, jelaskan cara kerjanya dulu. Setelah itu, diri kiri akan menyalurkan darah bersih yang kaya akan oksigen ke jaringan kapiler, organ, atau seluruh tubuh. Darah yang dipompa ke seluruh tubuh akan menjadi darah kotor dan mengalir ke serambi
diproses oleh paru-paru menuju serambi kiri. Oke, nah sekarang coba temannya yang lain tadi kan sudah melihat dan mendengar. Coba perhatikan bentuknya, bentuk selangnya, ya. Coba diperhatikan, lihat di sini. Nah, darah dari kapiler organ akan mengalir ke serambi kanan. Tetapi yang kelompok 1, darah dari kapiler organ dia mengalirnya ke kiri, baru ke serambi kanan. Tahu letak kesalahannya? Tahu? Letak kesalahannya ada pada jaringan darah yang ada di kapiler organ itu langsung mengalir ke kiri kanan. Seharusnya mengalir dulu ke serambi kanan. Jadi darah ini selangnya harusnya ke serambi kanan dulu, baru ke kiri kanan. Nanti ada selang lagi, dia akan mengalir ke paru-paru. Anak-anak perhatikan dulu ke depan ya. Tadi yang kelompok 1 kesalahannya ada pada dari kapiler organnya langsung mengalir ke bilik kanan. Seharusnya mengalirnya ke serambi Kiri. kanan dulu, baru ke bilik kanan. Dari bilik kanan baru ke paru-paru. Nah, sekarang coba yang kelompok 1. Terima kasih karena sudah berani mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan duduk lagi ya. Hati-hati, awas kena tinta merahnya. Darahnya. Ibu mau tanya, hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Terus? Menari apa tadi? Terus bikin pantun namanya tentang? Terus tadi sudah praktik membuat proyek apa? Cara kerja organ peredaran darah manusia menggunakan bahan-bahan yang sederhana dari botol bekas. Dari pembelajaran kita hari ini, ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham? Coba ibu mau tanya, kalau tadi membuat pantunnya syaratnya apa saja? Terus dalam satu pantun harus kalau lebih dari 12 kata boleh nggak? Ya. Kalau kurang dari 8? Ya. Terus bagian isi pantun ada di baris keberapa? Iya. Kalau 1 dan kedua apa namanya? Salian. Terus tadi cara kerja sistem peredaran darah manusia, ada yang berani menjelaskan ulang bagaimana cara kerjanya? Feli? Angel? Coba, siapa yang mulai? Ya, Feli. Bagaimana cara kerjanya? Jantung memompa darah. Iya. Itu dari bilik kiri Hah? yang kayak oksigen Hah? darah ke kapiler organ dan ke seluruh tubuh atau ke seluruh tubuh yang darah kotor. Yang dari bilik yang kayak apa maksudnya? Masuk ke kapiler organ atau jaringan seluruh tubuh, lalu akan diproses Lalu ke serambi kanan yang kaya akan karbon dioksida. Ya. Lalu ke bilik kanan. Hah? Setelah itu diproses ke paru-paru. Setelah itu ke serambi kiri. serambi. Setelah itu Setelah itu ke dari jantung akan dipompa lagi ke bilik kiri. Begitu juga seterusnya. Oke, karena Feli hari ini sudah berani mempresentasikan cara kerjanya dan sudah berani menjelaskan ulang ya, ibu punya hadiah. Benar ya? Nah, hadiahnya di sini ibu punya uang. Uangnya
uangnya ada 5.000. Uangnya untuk Feli karena Feli sudah bisa menjelaskan ulang bagaimana cara kerja sistem peredaran darah dengan benar ya. Walaupun tadi ada sedikit salah nggak apa-apa ya. Nah, iya sama-sama. Ini Ibu punya evaluasi seperti biasa ya. Setelah belajar kita mengerjakan soalnya akan Ibu bagikan. Setiap anak akan memperoleh 1 lembar evaluasi ya. Sekarang coba dilihat di sana ada nama, ada kelas, ada nomor absen. Silakan diisi. Kalau sudah ditulis namanya, tulis kelasnya, tulis nomor absennya, dibaca perintahnya. Perintahnya adalah berilah tanda silang pada huruf A atau pilihan A, B, C atau D di depan jawaban yang paling benar. Sudah? Nah, kalau semuanya sudah, coba sekarang kumpulkan lembar evaluasinya dan juga beserta LKPD-nya tadi. Sekarang Ibu mau tanya, ya? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan hari ini? Senangnya waktu ngapain? Semuanya dari bikin pantun, nari, terus praktik. Semuanya sudah? Kegiatan mana yang paling kalian sukai? Oh, nari. Ya, coba Ibu mau tanya, kegiatan mana yang paling sulit? Oh, praktik. Kalau yang laki-laki? Iya. Kalau menari seperti biasa, Ibu akan memberikan PR. PR-nya apa? Nah, tadi kan sudah belajar cara bikin pantunnya kayak gimana. Coba di rumah nanti ajak orang tuanya untuk berbalas pantun. Nah, sekarang dibereskan dulu alat tulisnya. Dimasukkan semua ke dalam tasnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, apa namanya? Ya, mau nyanyi dulu Kak? Kayaknya seperti biasa ya kalau kita mau pulang sekolah ya. Ya, 1, 2, 3. Selesai belajar, ayo kita pulang. Oke. Kepada guru ucapkan selamat siang. Pada ketemu besok kita sekolah lagi. Semangat jadi pelajar Pancasila. Seperti biasa, sebelum kita pulang, kita berdoa bersama ya. Coba, jadi dipimpin doanya. Ibu akhiri pembelajaran